Sahabat RTV, maraknya kasus begal yang belakangan ini terjadi tidak memandang siapa yang akan jadi korbannya. Setelah terungkap, ternyata para begal yang terlibat bahkan masih di bawah umur. Kriminolog pun menilai diperlukan peran keluarga serta orang terdekat untuk mencegah bocah di bawah umur menjadi pelaku kejahatan. Pernyataan lengkap kriminolog akan kami hadirkan dan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Seorang perempuan pengendara sepeda motor menjadi korban begal di Jalan W.R. Supratman, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada dini hari saat aktivitas warga belum ramai. Ketika itu korbannya kondisinya hamil 5 bulan dan hendak berangkat ke tempat kerjanya di Bekasi, diserang kawanan begal hingga tersungkur ke jalan. Tak butuh waktu lama, polisi pun berhasil menangkap para pelaku yang berjumlah 7 orang. Mirisnya, kawanan begal ini masih berusia 14 dan 15 tahun. Tak hanya menimpa masyarakat sipil, aparat penegak hukum pun ikut menjadi sasaran kawanan begal. Pulang bertugas dari Makobrimob Kelapa II Depok menuju rumahnya di Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor, seorang anggota polisi dibegal ketika melintas di Jalan Raya Kranggan, Jatisampurna, Kota Bekasi. Meski sempat melawan, korban terus dihujani sabetan celurit hingga tidak berdaya. Para pelaku begal yang berjumlah 5 orang akhirnya berhasil diringkus polisi. Lagi-lagi, kelima pelaku begal usianya masih remaja, 3 diantaranya berusia 17 tahun, 2 lainnya masih di bawah umur. Melihat 2 kasus begal tersebut, kriminolog Luki Nurhadianto menilai saat melancarkan aksinya, pelaku memilih korbannya secara acak tanpa mempertimbangkan latar belakangnya. Meski begitu, ada 3 hal yang tetap diperhatikan oleh para kawanan begal, yakni daerah yang minim pengawasan, pemilihan waktu saat aktivitas warga tidak ramai, dan korban yang berkendara seorang diri. Ya, dalam kasus kejahatan begal memang tidak menyasar pada korban tertentu ya. Sehingga pemetaan korbannya adalah yang pertama adalah terkait dengan mobilitas. Apakah kemudian dia terpetakan secara aktivitas gitu ya di jam tertentu. Terus kemudian yang kedua adalah saat kemudian dia berada pada satu frekuensi tempat tertentu. Yang itu menjadi target dalam konteks apakah kemudian pengawasannya kurang, apakah kemudian di sana aspek escape atau kemudian pelarian dirinya itu dapat kemudian dioptimalkan gitu. Yang ketiga adalah saat kemudian korban itu dicirikan dalam konteks apakah dia sendirian atau kemudian dia dalam konteks pengawasan yang minim. Mirisnya, beberapa kasus begal yang belakangan marak terjadi dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini karena begal yang masih berusia remaja menganggap bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah sebagai wujud eksistensi diri. Pada saat kemudian terkait dengan mobilitas itu agak sulit kemudian untuk kita reduksi ya. Pengawasan yang paling optimal adalah saat kemudian itu disinergikan dengan aparat penegak hukum. Itu adalah kunci saat kemudian begal ini dilakukan karena pilihan rasional. Yang kedua adalah saat kemudian dia berada melintasi daerah tertentu, seringkali memang harus ada pengawasan dari pihak orang lain atau memang orang terdekatnya. Namun ini seringkali juga menjadi sulit saat kemudian kita beraktivitas kerja, sulit kemudian kita mengajak pasangan atau anak untuk turut serta. Yang ketiga adalah saat kemudian kita berada pada wilayah yang memang tidak kita kenali, lebih baik dihindari. Sehingga kita lebih baik mencari tempat yang memang dalam tanda kutip ramai dan menurut kita itu kita kenal, dan yang paling penting adalah pengawasan baik secara community ataupun secara surveillance lingkungan gitu, memang itu terkonstruksi untuk mencegah kejahatan. Oleh sebab itu, Luki memandang pentingnya peran orang tua serta lingkungan terdekat untuk memberikan perhatian kepada anak agar terhindar dari tindakan kriminal. Hal ini menjadi upaya terakhir yang bisa dilakukan demi menyelamatkan masa depan anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Dari Jakarta, Salsabila Alkatiri, Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV.